Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sadania Octavia Sirait dengan NIM 4232230003. Saya dari Prodi Matematika Universitas Negeri Medan, Stambuk 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi pendidikan Pancasila pada bagian bab 1, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Nah, jadi mata kuliah pendidikan Pancasila itu adalah proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student content learning untuk mengembangkan knowledge attitude dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studi masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Jadi, pendidikan tentang Pancasila ini merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, eh, di sini kita bisa melihat adapun yang menjadi dinamika dan juga tantangan Pancasila itu. Yang pertama, tantangan pada pendidikan Pancasila itu, jadi Dirjen Dikti ini mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, SK Dirjen Dikti nomor 232 garing U tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Yang kedua, SK Dirjen Dikti nomor 265 garing Dikti garing 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian. Dan yang ketiga, SK Dirjen Dikti nomor 38 garing Dikti garing Kep garing 2000 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Nah, seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, lahirlah ketetapan MPR nomor 18 garing MPR tahun 1998, yaitu tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Sejak itu, penataan P4 tidak lagi dilaksanakan. Nah, ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, bahkan mata kuliah bahkan yang mengatakan bahwa mata kuliah wajib di perguruan tinggi di beberapa universitas menggabungkan dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam pasal 35 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila itu wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Itu sebagai berikut. Yang pertama, pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa pendidikan Pancasila pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, pada pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila ini berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Nah, adapun yang menjadi tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya itu yaitu menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila itu dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Jika dilihat dari asal tantangannya, terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau kita lihat dari faktor internalnya itu
Contohnya itu adalah faktor ketersediaan sumber daya dan juga spesialisasi program studi yang semakin tajam, yang dapat menyebabkan kekurang tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Dan yang kedua, ada pun yang menjadi faktor eksternal itu antara lain krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Apa sih pentingnya kuliah pendidikan Pancasila? Jadi, eh, urgensi pendidikan Pancasila itu yaitu untuk memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang penunjuk jalan atau letsar bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon kepemimpinan bangsa di berbagai bidang itu tidak mudah terpengaruh oleh pemaham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Jadi, pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan juga pola pengamatan Pancasila. Hmm. Kita bisa melihat di sini landasan dan juga dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Yang pertama itu adalah dasar historis. Jadi secara historis itu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Perkataan secara objektif historis itu telah dimiliki oleh bangsa sendiri dan ditemui dalam Negara Kertagama karangan Pu Prapanca di mana yang tertuliskan Yatna Gekwani Pancasila Kertasengkabi Sekarama. Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan atau Pancasila itu, begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan. Nah, eh, jadi Darmo Diarjo ada menjelaskan bahwa setelah kerajaan Majapahit itu runtuh dan agama Islam sudah mulai tersebar, sisa-sisa ajaran moral tersebut atau Pancasila itu masih ditemukan dalam masyarakat Jawa dalam bentuk 5 larangan atau yang disebut sebagai malima. Itu yang pertama adalah mateni yang artinya larangan untuk membunuh. Yang kedua, maling yang artinya larangan untuk mencuri. Yang ketiga, madon artinya larangan untuk berzina. Yang keempat, mabok madat artinya larangan meminum minuman keras atau menghisap candu. Dan yang kelima, itu main artinya larangan untuk berjudi. Nah, jadi semua huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf M atau dalam bahasa Jawa disebut ma. Oleh karena itu, 5 prinsip moral tersebut Ma 5 atau M5 yaitu 5 larangan. Yang kedua adalah eh, dasar filosofis. Bisa dilihat pada PPT berikut nilai-nilai dasar filsafat pada Pancasila itu. Yang pertama itu Volges atau Inner of Nation yang artinya jiwa bangsa atau jati diri bangsa. Yang kedua adalah Way of Life yang artinya cara hidup bangsa yang sesungguhnya. Jadi atas dasar pengertian filosofis dalam hidup bernegara nilai-nilai Pancasila itu merupakan dasar filsafat negara. Yang ketiga adalah dasar sosiokultural. Jadi
Secara kultural, Pancasila itu tumbuh dari adat istiadat, kebudayaan, keagamaan, dan kepustakaan bangsa Indonesia yang unsur-unsurnya telah ada pula dalam diri bangsa Indonesia sejak dulu kala. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa Pancasila itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, keagamaan, dan kepustakaan bangsa Indonesia. Nah, jadi perwatakan asli atau corak hidup bangsa Indonesia itu bila disimpulkan adalah yang pertama itu komunal, yang kedua kekeluargaan, ketiga kerjasama, keempat sabar, dan kelima percaya pada jati yang mutlak. Eh, Selanjutnya perwatakan itu selanjutnya berkembang menjadi yang pertama semangat gotong royong, kekeluargaan, ketuhanan, kerakyatan, kemanusiaan, keadilan, ramah tamah, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya berkembang lagi lah menjadi keadilan, kerakyatan, kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Jadi demikian itulah ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang juga merupakan Pancasila yang diyakini bersama. Yang keempat, dasar yuridis. Eh, Kita bisa melihat bahwa Pancasila itu sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia itu yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi eksistensi mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi secara yuridis itu berpijak pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, misalnya yang tertulis pada pasal 29 ayat 1 dan 2, yaitu pasal tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pasal 24 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 dan 2, yaitu pasal tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 1 ayat 1, pasal 35 dan pasal 36, pasal tentang sila persatuan Indonesia. Selanjutnya, pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1, yaitu pasal tentang sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, serta pasal 34, di mana isinya itu pasal tentang sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 sampai 2025. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 032 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 sampai 2014. Dan yang terakhir, Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 914 garing E garing T garing 2011 tentang penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Eh, Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum mengakhirinya, saya ingin menyebutkan visi dan misi pada pendidikan Pancasila ini. Jadi, adapun yang menjadi visi, yang pertama, visi pendidikan Pancasila yang tinggi itu adalah terwujudnya kepribadian
sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan yang menjadi misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu yang pertama untuk mengembangkan potensi akademik peserta didik, yang kedua menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan dan yang keempat itu mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Nah, jadi tujuan dalam pendidikan Pancasila itu agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nurani, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan, serta cara-cara pemecahnya. Selanjutnya, supaya mampu mengenali perubahan-perubahan pada perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan juga seni, dan agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.